Oke, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Wibowo dari kelas 10 akuntansi 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang K3LH dan ergonomi perkantoran. Jadi di sini ada bab yang pertama ada K3LH, yang kedua ada K3LH pada administrasi perkantoran, dan yang terakhir ada ergonomi perkantoran. Di sini pertama ada pengertian K3LH. K3LH adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Istilah ini sering digunakan dalam dunia kerja, terutama di bidang industri, konstruksi, dan manufaktur. Tujuan dari K3LH adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan untuk mendukung produktivitas serta keberlangsungan usaha dan kehidupan masyarakat sekitar. Di sini ada juga peraturan dari K3LH atau undang-undang dari K3LH tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, mengatur kewajiban perusahaan untuk menciptakan, yang berbunyi mengatur kewajiban perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Setelah itu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi fokus pada pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Setelah itu ada yang terakhir ada Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi termasuk aspek kesehatan kerja. Jadi di 3 peraturan ini dia membahas tentang K3LH, undang-undang yang mencantumkan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut. Setelah itu selanjutnya ada contoh penerapan K3LH. Yang pertama ada di keselamatan kerja. Di keselamatan kerja yang pertama ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pekerja wajib menggunakan APD seperti helm, sarung tangan, dan kacamata pelindung untuk mencegah cedera. Yang kedua ada pemeriksaan peralatan. Peralatan kerja wajib diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan aman digunakan. Yang ketiga ada pengawasan area kerja. Area kerja diawasi untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Setelah itu lanjut ke masih dicontoh, tapi lanjut ke kesehatan kerjanya. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan. Pekerja diperiksa kesehatannya secara teratur untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan. Yang kedua ada pengawasan lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja diawasi untuk memastikan bahwa tidak ada faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, ada penyediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan disediakan untuk pekerja seperti klinik atau ruang kesehatan. Setelah itu di lingkungan hidup, yang pertama ada pengelolaan limbah. Limbah diolah dan dibuang dengan benar untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua ada penggunaan energi yang efisien. Energi yang digunakan secara efisien untuk mengurangi konsumsi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga ada penghijauan. Area kerja dihijaukan dengan tanaman untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Setelah itu ada manfaat penerapan K3LH. Yang pertama ada meningkatkan keselamatan dan kesehatan.
Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang kelima, ada mengurangi biaya. Maksudnya dari mengurangi biaya adalah penerapan K3LH dapat mengurangi biaya yang terkait dengan cedera dan penyakit. Setelah itu ada unsur-unsur K3LH, yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko, pengelolaan limbah, edukasi dan pelatihan. Setelah itu ada peran dan tanggung jawab K3LH, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Oke, di sini kesimpulannya adalah K3LH penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Semua pihak harus berperan aktif dan dalam penerapannya. Nah, setelah itu lanjut ke bab yang kedua atau materi yang kedua, yaitu pengertian K3LH administrasi perkantoran. Jadi K3LH adalah seperti yang dijelaskan tadi, singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang dalam konteks administrasi atau administrasi perkantoran berarti upaya menciptakan lingkungan kerja kantor yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan karyawan, serta pengelolaan lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman. Nah, tujuan di sini adalah tujuan K3LH administrasi perkantoran adalah mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang K3 dan lingkungan. Setelah itu ada contoh penerapan K3LH dari administrasi perkantoran. Yang pertama dari keselamatan kerja, satu, menyusun kabel listrik misalnya agar tidak mengganggu jalan. Yang kedua, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Yang ketiga, memberikan pelatihan evakuasi darurat. Setelah itu yang kedua ada kesehatan kerja. Di kesehatan kerja ini, yang pertama menyediakan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Yang kedua, menyediakan air minum bersih dan fasilitas sanitasi. Yang ketiga, ergonomi kursi dan meja kerja untuk mencegah nyeri punggung. Nah, setelah itu di lingkungan hidup, contohnya pengurangan penggunaan kertas atau paperless, pengelolaan sampah kantor organik dan anorganik. Yang ketiga, penghematan listrik dan air. Jadi kesimpulan di K3LH dalam administrasi perkantoran adalah dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Setelah itu kita ke bab yang terakhir atau ergonomi perkantoran. Jadi pengertian ergonomi perkantoran adalah ilmu yang mempelajari tentang desain dan penataan lingkungan kerja, produk, dan sistem untuk meminimalkan stres dan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Setelah itu ada jenis-jenis ergonomi perkantoran. Yang pertama ada ergonomi fisik, yang kedua ergonomi kognitif, yang ketiga ada ergonomi organisasi. Yang pertama ergonomi fisik, yaitu berkaitan dengan desain tempat kerja dan peralatan untuk mengurangi stres pada tubuh. Yang kedua ada ergonomi kognitif yang berkaitan dengan desain sistem dalam proses untuk mengurangi stres mental. Yang ketiga ada ergonomi organisasi, yaitu berkaitan dengan desain struktur, organisasi, dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja. Setelah itu ada tujuan ergonomi perkantoran. Tujuannya adalah
mengurangi resiko cedera dan sakit pada tubuh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kelelahan dan stres, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Setelah itu ada contoh ergonomi perkantoran. Yang pertama ada menggunakan kursi yang dapat diatur tinggi dan sandaran untuk mengurangi stres pada punggung. Setelah itu ada meletakkan monitor komputer pada jarak yang tepat, menggunakan keyboard dan mouse yang ergonomis untuk mengurangi stres pada tangan dan pergelangan tangan. Nah, di sini yang terakhir ada manfaat ergonomi perkantoran. Yang pertama ada mengurangi risiko cedera dan sakit pada tubuh. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga mengurangi kelelahan dan stres. Yang keempat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.